Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini menyampaikan materi mengenai upaya pembaharuan pendidikan. Baiklah, kami beranggotakan saya Rehan Febrian dengan NIM 22231084, Pinta Yuni Gusfa dengan NIM 22231081, Putri Dahlia dengan NIM 22231082, dan Cintania Anggraini dengan NIM 22231086. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan adalah suatu perubahan baru yang kualitatif berbeda dari hal lain sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Satu, pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Penyebab dari pembaruan kurikulum beragam, mulai dari sistem pemerintahan di suatu negara berubah yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan. Jenis kurikulum terbagi dua. Satu, kurikulum pendidikan dasar menengah. Bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Yang kedua, pendidikan tinggi atau merdeka belajar. Bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan tinggi seperti penerapan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Salah satu bentuk penerapan Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sinta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Dahlia. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi kedua mengenai upaya pembaruan pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil investasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik, perhatian, dan efektif untuk dilaksanakan. Pendidikan inovatif juga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Tidak semua masyarakat di Indonesia dengan mudah menduduki bangku pendidikan. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan, karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun waktu yang tidak mencukupi. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pinta. Kepada Pinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Upaya pembaharuan pendidikan yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Hal ini perlu dilakukan dengan melakukan pembauran dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat dan kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah, dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan faktor geografis.
Pemerintah membuatkan program bagi masyarakat yang tertinggal seperti program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya. Akan tetapi, masih diberi kesempatan untuk belajar. Dengan adanya program Kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pinta. Untuk materi selanjutnya mengenai upaya pembaharuan pendidikan yaitu homeschooling. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar. Dan materi pembelajaran yang dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi meratas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar terlaksananya pendidikan. Baiklah, dari semua materi yang telah disampaikan, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu perkembangan dalam pendidikan memang tidak perlu dipungkiri, terutama di era global seperti saat ini, yang semua serba canggih dan manusia dituntut untuk selalu bisa dan berguna dimanapun dan kapanpun. Sehingga dalam pendidikan perlu melakukan pembaharuan dan penyesuaian dengan era yang ada agar dapat menghasilkan produk berupa manusia yang berpendidikan tinggi, multitalenta, dan berbudi luhur. Baiklah, untuk kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kelompok 12 sampaikan. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan serta bertanya dapat dilakukan di forum diskusi pada e-learning. Baiklah, kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.